Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tian Qing mengerutkan alisnya, agak tidak puas dengan jawaban Long Hao Shen. Dengan suara yang dalam, dia menyatakan, bagaimana kalau melakukan ini, Hao Shen, aku tidak akan memaksamu. Kali ini, tim kami akan menjadi kekuatan utama operasi, dan kelompok Anda akan memberikan dukungan. Jika ternyata benar-benar jebakan dari setan, kamu bisa langsung kabur dan tidak peduli dengan kami. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada suara Tian Qing jelas menjadi lebih kasar. Meskipun timnya menerima bantuan besar dari kelompok Long Hao Shen, menjadi pasukan pemburu iblis kelas raja, mereka selalu memiliki kekuatan otonom yang besar, dan Tian Qing adalah inti mutlak dari timnya. Oleh karena itu, ia merasa sangat yakin dengan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Karena bantuan tidak berarti tunduk, terlebih lagi untuk pasukan perburuan iblis kelas raja dengan peringkat tinggi seperti mereka. Kelompok Tian Qing baru saja mengalami kemunduran besar, jadi operasi kedua ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Karena mereka menyerahkan otoritas sejauh ini, Long Hao Shen secara alami mengalami kesulitan untuk mengatakan apa-apa lagi, dan hanya bisa menerima rencana Tian Qing dengan anggukan. Rencana itu dilaksanakan dengan cepat, dan Long Hao Shen mengikuti kesepakatan, membiarkan kelompok Tian Qing memimpin serangan sementara timnya akan mendukung mereka dari belakang. Lagi pula, musuh tidak tahu ada dua pasukan pemburu iblis di sini. Memiliki kekuatan cadangan akan sangat meningkatkan keamanan kedua tim. Mengenai hal ini, Tian Qing tidak merasa tidak puas setelah refleksi lebih lanjut. Menjadi lebih bisa diandalkan tidak buruk sama sekali, setelah timnya sendiri menyerang dengan sukses, mereka akan memberikan beberapa keuntungan sebagai balasan untuk kelompok Long Hao Shen. Selama mereka berhasil, rekan-rekannya akan pulih dari pukulan kepercayaan diri mereka. Selama negosiasi mereka menerima informasi bahwa regu penghilang pemburu iblis terakhir sudah menuju ke luar kota. Membuat keputusan yang cepat, Tian Qing mengambil nada berat, ayo pergi. Kami akan menuju keluar sekarang, dan mencegat mereka di luar. Serangan di luar kota akan lebih efektif daripada di dalam, setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang Jakues Demon di sekitar kita. Long Hao Shen mengangguk padanya, kakak Tian Qing, berhati-hatilah. Jika Anda melihat ada yang tidak beres, kami akan melindungi Anda dengan bertindak sebagai pengalih perhatian. Maka Anda akan memiliki cukup waktu untuk mundur dengan cepat karena kami memiliki cara kami sendiri untuk melarikan diri. Iya, Tian Qing memberikan jawaban acuh tak acuh, berbalik untuk memimpin rekan-rekannya sendiri. Sebenarnya, dia tidak keberatan dengan komentar terakhir Long Hao Shen. Menjadi pasukan pemburu iblis tingkat raja, apakah mereka akan membiarkan pasukan pemburu setan tingkat komandan melindungi mereka saat mereka melarikan diri? Itu akan menjadi kehilangan muka yang terlalu besar. Selain itu, dia tidak percaya ada masalah dengan rencananya. Kelompok 13 muncul entah dari mana, dengan pasukan perburuan iblis kelas Raja ke-17 di depan dan pasukan perburuan iblis kelas Komandan ke-64 di belakang. Semua orang sudah sepenuhnya dilengkapi. Chaier diam-diam mengikuti Long Hao Shen. Jika seseorang memperhatikan dengan ama, mereka akan melihat bahwa perubahan muncul di Chaier saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Rasa dingin yang memancar darinya sepertinya telah menghilang, menjadi kurang jelas dibandingkan dengan masa lalu, bahkan matanya terlihat jauh lebih lembut dari sebelumnya. Tapi setelah diperiksa dengan cermat, orang juga akan melihat bahwa penampilan Chaier yang pendiam membuatnya semakin menakutkan, seolah-olah dia tersembunyi jauh di dalam lubang tanpa dasar. Setelah 3 hari istirahat, Chaier memulihkan kesadarannya, tetapi tidak berhasil memulai kebangkitannya sebagai dewa pilihan. Tapi hari itu menjadi satu dengan senjatanya untuk pertama kalinya membuat kemampuannya menjadi lebih efektif, memberinya lebih banyak kekuatan. Setelah kembali ke bagian tim, Chaier tetap mengasingkan diri sampai mereka keluar. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa kebangkitannya sebagai dewa pilihan akan terjadi kapan saja sekarang, dan bahwa dia sekarang sangat dekat dengan titik balik. Sangat mungkin, apa yang dia kekurangan untuk memulai kebangkitan bukanlah usaha, tetapi kilasan pemahaman yang meledak. Semua orang adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau lebih tinggi,
jadi bahkan ketika maju ke bawah tanah di bawah pimpinan Tian Qing, kecepatan mereka luar biasa. Ketika mereka melihat cahaya lagi, mereka muncul di luar Major Jaku West City. Tanpa perlu instruksi Tian Qing, penyihir dan pendeta dari timnya bergerak, meluncurkan mata Falcon dan mata kebenaran untuk mengintai lapangan di depan mereka. Penyihir itu melaporkan dengan suara rendah, temukan mereka. Itu adalah sekelompok 10 orang yang baru saja keluar dari kota, dipimpin oleh iblis muda berpakaian hitam, dari ras yang tidak dapat dibedakan. Namun, auranya sangat kuat, dan sangat mungkin itu adalah naga iblis. Jika demikian, kita akan menghadapi pasukan penghilang pemburu iblis tipe tim naga. Pendeta itu segera melaporkan, tidak ada musuh tak terlihat yang menunggu dalam jarak 1000 meter, semuanya teratur. Tian Qing bertanya kepada penyihir itu, ada jejak penyergapan di dekat sini. Selidiki lebih hati-hati. Penyihir itu mengangguk, memperkuat keluaran energi spiritualnya dan meluncurkan Eagle Eye ke segala arah. Kemampuan deteksi terbesar penyihir ini bahkan bisa mendeteksi iblis yang tidak terlihat. Mantra ini tersedia untuk penyihir langkah ketujuh, membantu untuk mengintai pada jarak setidaknya 10 km. Saat memfokuskan pada rentang yang lebih kecil, pendeteksiannya akan menjadi lebih detail. Beberapa saat kemudian, penyihir itu menjawab, semuanya normal. Setan sudah meninggalkan kota, dan tidak melihat untuk terbang, hanya maju dengan cepat menuju provinsi tengah. Selain pemuda berpakaian hitam, ada juga seorang gadis berjubah putih, dengan penampilan humanoid. Kultivasi atau rasnya tidak dapat dilihat. Di belakang mereka, ada 4 pembangkit tenaga iblis humanoid lainnya dan 2 iblis binatang, 1 Jaku West Demon dan Demonic Bear. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa kecuali pemuda berpakaian hitam, setidaknya 2 dari iblis humanoid lainnya adalah pengguna sihir murni. Mereka pergi dengan kecepatan tinggi, jadi kita tidak punya waktu untuk penyergapan. Saya sarankan untuk bertemu langsung dengan mereka. Kita harus memiliki peluang 70% untuk menyingkirkan mereka. Tian Qing mengangguk, berteriak keras, pergi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menghunus pedangnya yang berat. Mengangkat perisai emas di tangan kirinya, cahaya keemasan gelap yang menyilaukan menyebar darinya. Dengan raungan rendah, naga bumi yang sangat besar muncul di depannya. Ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-8, naga Vajra, jenis naga bumi yang paling kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Lebih penting lagi, kemampuan bertahannya sangat besar. Ketika dikontrak dengan seorang ksatria mendapatkan satu lagi perisai daging ultra kuat, yang bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak akan bisa membunuh dalam waktu singkat. Tian Qing menegakkan posturnya, langsung naik ke punggung naga Vajra miliknya. Prajurit dan pembunuh itu juga menaiki naga. Pemanggil mereka dari langkah ke-7 memegang bola kristal berwarna perak di tangannya, menggumamkan beberapa mantra, sebelum 3 pancaran cahaya melintas, dan 3 Lightning Panthers, binatang ajaib dari peringkat ke-6, muncul di hadapan semua orang. Penyihir, pendeta, dan dia sendiri masing-masing menaiki salah satu dari mereka. Pada saat ini, pencapaian pertempuran mereka sebagai pasukan pemburu iblis kelas raja muncul. Tentu saja, mereka dapat mengandalkan sayap spiritual mereka untuk menembak musuh dari udara, tetapi Demon Hunter Remover bukanlah orang lemah, apalagi regu penghilang perburuan iblis tipe tim naga, yang merupakan eksistensi tersulit untuk ditangani selain raja. Dengan demikian, mereka menghemat energi spiritual mereka. Apalagi keberadaan mereka tidak akan terlihat dengan mudah di tanah. Lightning Panthers adalah binatang ajaib dengan serangan dan pertahanan biasa, tetapi sebagai binatang ajaib berelemen angin, kecepatan mereka secepat kilat. Kemampuan ini membuat mereka tidak diragukan lagi menjadi tunggangan terbaik untuk panggilan tipe penyihir. Tepat setelah naik ke punggung binatang ajaib, Mage segera meraih tongkatnya dan memulai nyanyian rendah, membiarkan Lightning Panther berlari sesuka hati. Seolah-olah dia terjebak di punggungnya dan karena itu bisa tetap fokus pada nyanyiannya, tanpa gangguan sedikit pun atau terburu-buru. Kelompok 6 dengan cepat bergegas menuju musuh mereka di satu-satunya jalan yang mungkin mereka temukan dengan menggunakan mata elang.
Semua orang di skuad perburuan iblis kelas komandan ke-64 secara alami melihat Long Hao Shen. Dengan kilatan ungu di matanya, sosok besar Hao Yue muncul di hadapan semua orang. Sudah mencapai ketinggian 11 meter, tubuh Hao Yue sudah bisa digambarkan sebagai besar, dan dua tonjolan besar di sisi kepalanya tampak semakin jelas. Selain keempat kepalanya yang mencuat ke atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa tonjolan yang semula mengecil tumbuh kembali selama setahun terakhir, sekarang mencapai ukuran yang terlihat lagi. Sekarang sudah memiliki ukuran yang dekat dengan kepala lainnya, seolah-olah mereka akan muncul kapan saja. Ini bahkan lebih benar sekarang karena Hao Yue memakan beberapa kristal ajaib. Setelah konsumsi semua kristal itu aura menakutkannya yang samar-samar terlihat bahkan kadang-kadang memberi Long Hao Shen kejutan besar. 7 dari mereka semua duduk di punggung Hao Yue, tapi Long Hao Shen sendirian berdiri di atas kepala Little Light. Sementara itu, Hao Yue melangkah maju dengan penuh semangat dengan keempat anggota tubuhnya, mengejar pasukan pemburu iblis kelas 17 Raja. Meskipun demikian, di bawah arahan Long Hao Shen, dia membuntuti 1 kilometer di belakang mereka, dan melakukan yang terbaik untuk mencari perlindungan yang menyembunyikan tubuh besarnya. Long Hao Shen sebenarnya sangat berharap dan tak kenal takut. Setelah penyergapan mereka sebelumnya, lebih dari 10 dari 16 misi pembantaian mereka sudah selesai, dan pencapaian terbesar di antara mereka adalah penyelesaian misi untuk membunuh Star Demon yang merupakan yang kedua dalam kesulitan setelah yang terdiri dari membunuh Dewa Iblis. Misi menyerang Dewa Iblis bertempat 70 detik, yang terletak di provinsi terpencil, mengharuskan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menanganinya. Tapi bagi mereka, memberikan segalanya sudah cukup. Tapi Star Demon adalah masalah yang berbeda, mayoritas Star Demons tinggal di Mode Core City, belum lagi Star Demon dari langkah ke-8. Jika mereka bertindak di kota inti, tetap tidak ditemukan akan menjadi sangat sulit. Karena tekanan mengerikan dari Kaisar Dewa Iblis. Mereka benar-benar tidak berpikir bahwa mereka akan menyelesaikan misi yang sangat sulit seperti membunuh Dewa Iblis, jadi semua orang jauh lebih santai. Selama 2 bulan terakhir ini, mereka telah menyelesaikan sebagian besar misi pembantaian mereka, dan ini secara alami memungkinkan mereka untuk melakukannya lebih lambat sejak saat itu dan seterusnya. Mereka hanya berharap serangan kedua ini juga akan berhasil. 2 pasukan perburuan iblis bergegas maju dengan kecepatan tinggi, dan Tian Qing masih sangat berhati-hati di sisi Long Hao Shen, sesekali mengubah posisi dan menghunus pedangnya untuk memberitahu Long Hao Shen tentang situasi mereka, sementara terutama mengisyaratkan bahwa jarak ke musuh mereka masih jauh. Long Hao Shen tiba-tiba merasa detak jantungnya semakin cepat, seolah-olah beberapa kekuatan imaterial mempengaruhi dia. Di depan mereka, Tian Qing baru saja menyampaikan pesan bahwa musuh hanya berjarak 3 kilometer, dan mereka akan melancarkan serangan dalam waktu kira-kira 2 menit. Long Hao Shen tiba-tiba menoleh ke arah Lin Xin dan berteriak, "Lin Xin, Eagle Eye. Cepat, periksa apakah tidak ada yang aneh dengan pasukan penghilang pemburu iblis itu." Lin Xin segera bereaksi, merasakan ada sesuatu yang salah dengan perilaku Long Hao Shen. Tidak berani bersantai, dia buru-buru melambaikan staf kristal api di tangannya dan melepaskan teknik mata elang. Selama waktu ini, 2 pasukan pemburu iblis maju ke depan, masih mendekati musuh. Long Hao Shen bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana hasilnya?" Lin Xin mengerutkan alisnya, "Aku melihat musuh. Sangat aneh. Saya merasa pria yang memimpin mereka cukup aneh. Ada topi di kepalanya, menutupi wajahnya, tapi aku merasa dia sangat familiar. Juga, gadis berjubah putih di belakangnya juga merasa sangat familiar. Tunggu, itu dia." Lin Xin tiba-tiba berteriak ketakutan di depan seluruh timnya, dan Long Hao Shen bertanya dengan tergesa-gesa, "Siapa?" Lin Xin menjawab, "Itu Yue Ye. Gadis di tim mereka adalah Yue Ye. Tidak baik. Mungkinkah pemimpin mereka adalah orang dari waktu itu?" Benar, saat menggunakan Eagle's Eye untuk mengintai, Lin Xin mengetahui bahwa gadis yang berdiri sebagai komandan kedua dari tim ini melepaskan jubahnya yang memperlihatkan wajahnya. Meskipun hanya berlangsung sesaat, rambut ungu di sekitar wajahnya dan penampilannya yang hampir sempurna terlihat jelas oleh Lin Xin. Bukankah itu jelas Yue Ye?
Long Haoshen langsung tampak cemberut, kami telah tertipu, ini jebakan. Dia melihat ke depan, pada kelompok Tian Qing. Tapi saat itu, Tian Qing baru saja melintasi lereng bukit, menghilang dari garis pandang Long Haoshen. Fluktuasi sihir yang kuat langsung meletus, dan bahkan dari jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan penurunan suhu, saat fluktuasi energi yang mengerikan meningkat. Jelas, Raja Iblis kelas 17 berburu skuad akan habis-habisan dalam serangan mereka, dan realisasi Long Haoshen agak terlambat. Benar, grup yang meninggalkan Major Jaku West City tanpa tergesa-gesa itu dibentuk dari Ahbao dan regu penghilang pemburu iblis tipe tim naganya. Setelah sampai pada penilaian yang akurat, Ahbao mengambil waktu untuk meletakkan jaring yang tak terhindarkan untuk menjebak kelompok Long Haoshen. Metode mereka sangat sederhana, pertama-tama, mereka melakukan yang terbaik untuk tetap berada di luar jangkauan deteksi pasukan pemburu iblis, sebelum menghentikan pasukan penghilang pemburu iblis lainnya satu demi satu. Dengan demikian, mereka secara bertahap membuat kelompok Long Haoshen mengendurkan kewaspadaan mereka. Ketika mereka meninggalkan kota, tujuan mereka secara alami adalah menarik ular itu keluar dari lubangnya. Tapi bagaimana mereka bisa memancing ikan tanpa memberi kesempatan pada kelompok Long Haoshen untuk menyergap? Strategi Ahbao bukanlah sesuatu yang brilian, melainkan benar-benar sederhana dan efektif. Long Haoshen dan Tian Qing sama-sama orang yang cerdas, tapi terkadang, kebenaran dan penipuan tidak mudah dibedakan, terutama dengan keyakinan mutlak Ahbao pada rencananya. Ini juga alasan mengapa dia menempatkan pasukan untuk penyergapannya sangat jauh dari kota. Begitu Yueye melepas jubahnya, Ahbao menatapnya dengan pandangan tidak puas. Dan tepat pada saat itu, fluktuasi sihir yang intens tiba-tiba mengumumkan kemunculan pasukan perburuan iblis dengan 6 anggota, bergegas ke arah mereka. Bukan orang itu. Ini adalah penilaian pertama Ahbao. Tapi tidak peduli apa, itu masih pasukan perburuan iblis. Dan lebih jauh lagi, agar pasukan pemburu iblis memiliki keberanian untuk menyerangnya, itu setidaknya harus menjadi pasukan pemburu iblis kelas raja, sehingga menyingkirkannya sudah merupakan pencapaian yang cukup besar. Tawa muram keluar dari mulut Ahbao, dan dengan teriakan dingin, dia memerintahkan, formasi bertahan. Tepat setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan menembakkan bola cahaya ungu hitam ke langit, yang meledak dengan cahaya yang kuat. Ini adalah sinyal untuk meluncurkan penyergapan. Beruang iblis yang sangat besar melangkah maju dengan langkah besar, dan saat itu, sihir yang kuat meletus. Ice Storm, mantra kerumunan es dari langkah ketujuh. Pasukan perburuan iblis kelas Raja ke-17 hanya memiliki total 3 peralatan legendaris, perisai di tangan Tian Qing, bola kristal perak dari pemanggil mereka, dan tongkat penyihir mereka. Ini adalah pola alokasi optimal yang akan dipilih oleh sebagian besar pasukan perburuan iblis, memastikan kemampuan bertahan dan kekuatan serangan terbaik dari pasukan perburuan iblis. Tanpa ragu, Mage adalah penyerang mereka yang paling kuat. Ice Storm adalah mantra skala besar, yang bahkan seorang penyihir dari langkah ketujuh membutuhkan setidaknya 1 menit untuk dilemparkan. Namun meski begitu, mantra ini adalah yang paling kuat dari elemen es untuk keseluruhan langkah ketujuh. Terlebih lagi, Mage dari Demon Hun Squad kelas 17 Raja melantunkan mantra perlahan, menunda penggunaan sihirnya untuk meningkatkan kondensasi kekuatan sihir lebih jauh. Kepingan salju yang mengepal mengalir dari langit, menghasilkan perasaan sedingin es dan luar biasa. Selain itu, mereka disertai dengan suara mendesing yang tak tertandingi. Setiap kepingan salju sama merusaknya dengan pisau tajam, membelah udara, dan memutuskan semua yang ada di jalurnya. Di tengah suara mendesing yang mengerikan, kepingan salju semakin cepat, dan pasukan pemburu iblis kelas raja mengikuti, maju dengan kecepatan luar biasa. Ice Storm bukanlah mantra elemen air murni, tetapi juga termasuk elemen angin. Staf dari penyihir dari pasukan perburuan iblis kelas Raja ke-17 juga memiliki elemen es dan angin ganda yang jarang terlihat, memberikan mantra ini kekuatan yang lebih besar. Ketika digunakan dengan benar, itu jelas membawa kekuatan dan kekuatan mantra api. Orang bisa melihat bahwa selama penggunaan mantra,
wajah penyihir itu berangsur-angsur menjadi lebih pucat. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa besar beban yang ditanggungnya. Ini adalah mantra yang benar-benar tidak dapat dihindari, mencakup skala beberapa kilometer persegi. Ahbau dan sekutu iblisnya dengan cepat berkumpul, sementara beruang iblis menjalin jari-jarinya dan berdiri tegak dan tidak takut. Orang bisa melihat semua rambutnya mengeras, dan beberapa riak ungu hitam menutupi tubuhnya. Dia berdiri seperti perisai pelindung, hendak menahan serangan masuk yang kuat. Dua pemuda berpakaian hitam perlahan berdiri di belakangnya, memancarkan cahaya ungu tua dari tangan mereka, dan yang mengejutkan, sebuah tongkat muncul di tangan mereka masing-masing. Selanjutnya, mereka memancarkan fluktuasi sihir yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak mencapai tingkat legendaris, mereka adalah eksistensi di puncak tingkat agung. Faktanya, penyihir iblis jarang menggunakan tongkat. Tongkat elemen kegelapan hanya bisa dibuat oleh iblis itu sendiri, mengingat aliansi kuil tidak akan pernah membuat tongkat dari elemen ini. Dari penampilan mereka berdua, tingkat kekuatan pasukan penghilang pemburu iblis tipe tim naga ini bisa dengan mudah diketahui. Bahkan tanpa kehadiran Ahbau, kekuatan pasukan penghilang pemburu iblis ini sudah jauh di atas kelompok yang pernah ditemui tim Long Hao Shen sebelumnya. Tubuh Ahbau perlahan tegak, berdiri di tengah tim mereka. Di depan Ice Tempest yang luar biasa, matanya tiba-tiba menyala, dan dia tiba-tiba melepas topinya, sebelum mengayunkan tinju yang kuat ke langit. Tepat ketika tinju ini meletus di langit, itu merobek ruang, dan kepingan salju itu tiba-tiba hancur, tidak dapat menjangkau mereka. Sihir yang kuat dan pertahanan yang kuat. Tepat saat bentrokan ini terjadi, peristiwa paling dominan di medan perang adalah suara pecah yang memekakkan telinga, dan badai es dan salju perlahan berkumpul di tengah setelah menutupi area seluas 1 km persegi. Secara bertahap, tornado besar salju dan es terbentuk, menghantam 10 pembangkit tenaga iblis. Mantra ini adalah kartu truf dari pasukan pemburu iblis kelas 17 Raja, serta serangan terbesar yang bisa digunakan penyihir ini. Dengan cara yang sama seperti Phoenix of Blue Fire milik Lin Xin, penggunaan serangan ini menguras semua energi darinya dan membuatnya kehilangan semua kekuatan tempurnya sekaligus. Sementara Ice Tempest menyebar, yang lain dari pasukan perburuan iblis kelas 17 Raja secara alami tidak tinggal diam, tetapi bergegas lurus ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pendeta mereka sudah merilis kemampuan penyembuhan untuk membantu mage memulihkan energi spiritualnya. Pemanggil juga mulai melantunkan mantra dengan cepat, memanggil satu binatang ajaib dari langkah ke-6 demi 1, mengarahkan lurus ke penghilang pemburu iblis. Tian Qing mengangkat pedangnya ke atas kepalanya, dengan berani bertemu langsung dengan beruang iblis, sementara pembunuh mereka menjadi tidak terlihat, dan prajurit itu mengeluarkan kapak raksasa. Alasan utama mengapa Tian Qing yakin dengan kemampuannya untuk menyergap pasukan penghilang pemburu iblis ini pada dasarnya karena mantra kuat mereka badai es. Dia memiliki kepercayaan besar pada penyihir mereka. Menurut perhitungannya, mantra ini setidaknya dapat melemahkan pasukan musuh hingga sepertiga, sangat mempengaruhi pasukan mereka, sementara pada saat yang sama, menyebabkan hilangnya kecepatan di pihak mereka karena es dan suhu yang membekukan. Jika demikian, sisa pertempuran secara alami akan berjalan sesuai kecepatan mereka, dan Tian Qing yakin dapat mengakhiri pertempuran ini dalam waktu singkat, sebelum langsung melarikan diri. Dia berencana untuk kembali ke bagian tim yang sama seperti sebelumnya untuk beristirahat dan mengatur ulang. Selama ini berhasil, bahkan bersembunyi selama 3 bulan lagi bukanlah masalah bagi mereka, dan setelah itu mereka akan meninggalkan tempat ini untuk memenuhi misi lain. Badai es instan menutupi semua musuh mereka. Tian Qing sepertinya berpikir misi ini sudah selesai. Namun, ketika dia berada 100 meter dari musuh, wajahnya sangat berubah lagi. Dia mengantisipasi perlawanan dari beruang iblis, karena bagaimanapun, beruang iblis terkenal dengan pertahanan mereka. Namun, pertahanan tengah dan belakang mereka bertentangan dengan harapannya. Dengan Ice Storm menjadi serangan omnidirectional, memiliki pertahanan yang kuat hanya di satu sisi tidak cukup. Tetap saja, musuh berhasil bertahan melawannya di semua sisi. Dua iblis di belakang menghasilkan penghalang yang sangat besar, terus-menerus menangkis serangan dari badai es,
dan meskipun mendukungnya sangat berat dan memaksa mereka untuk meluncurkan mantra satu demi satu, mereka masih bertahan dengan baik melawannya. Yang paling penting, pemuda berpakaian hitam yang melayang di udara, memusnahkan sebagian besar kekuatan dari Ice Storm dengan tinjunya, mengurangi kekuatan mantra mereka setidaknya setengahnya. Meskipun mereka masih terpengaruh oleh dingin yang membekukan, setidaknya sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda cedera yang sebenarnya di antara orang-orang di barisan mereka. Faktanya, penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas 17 itu tidak bisa mempertahankan mantra ini terlalu lama, karena bagaimanapun juga, kekuatan sihirnya terbatas.